Seperti yang udah gue bilang di video initial review, ini merupakan abangnya Ardiles Explode, jadi merupakan versi high cut-nya Ardiles Explode. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Ardiles Exuberant. Dan di video kali ini gue akan banyak membandingkan sepatu ini dengan Ardiles Explode, karena memang tag-nya tuh semuanya sama dengan Ardiles Explode. Cuma bedanya ini versi high cut-nya doang, kalau Ardiles Explode kan versi low cut-nya. Dan khusus di video kali ini gue akan mulai ngebahas dari fit-nya dulu, karena memang disinilah letak perbedaan yang paling berasa, yang paling menonjol di sepatu ini antara Ardiles Exuberant sama Ardiles Explode. Fitnya tetap true size, sama dengan sepatu basket Ardiles yang biasanya. Abas kalian bisa samain aja sizingnya. Cuma sisa ruangan di Ardiles Exuberant ini lebih banyak di bagian ujung toe-nya. Sepatu ini berasa kayak lebih panjang gitu, ada sisa sekitar kayaknya lebih dari setengah senti deh. Sedangkan kalau untuk bagian atas toe box-nya itu aman, nggak bubbly, dan bagian samping kanan kirinya juga masih pas-pas aja. Nah, sedangkan kalau untuk lockdown-nya, gue berasa lebih nyaman yang Ardiles Explode. Itu berasa bagian midfoot-nya lebih ngunci, karena ada teknologi Active Bone di Ardiles Explode, sedangkan di Ardiles Exuberant ini tidak ada. Nggak ada teknologi tambahan apa-apa untuk meningkatkan lockdown-nya. Ini semuanya lacing sistemnya cuma pakai traditional punch hole aja. Paling ketolong sama potongan sepatu ini yang high cut, jadi asalkan abas kalian ngiket tali sepatunya sampai lubang yang paling atas, itu ya udah sekitaran pergelangan kaki itu berasa kekunci dan nggak ada masalah heel slip juga. Cuma kalau di bagian midfoot-nya gue berasa lebih ngelock yang Ardiles Explode. Nah, udah itu dia letak perbedaan yang paling signifikan antara sepatu Ardiles Exuberant ini dengan Ardiles Explode. Sisanya sama aja sih kayak tractionnya. Tractionnya itu kalau untuk di lapangan indoor aman, tidak ada slip yang berarti. Memang tidak perfect tapi masih sangat amat bisa diandalkan. Terus kalau di lapangan outdoor, yang penting abas kalian rajin wipe off, itu juga aman, masih bisa diandalkan untuk main di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Durability-nya juga termasuk oke kalau mau buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Bahan rubber outsole-nya tidak berdecit. Berdasarkan informasi beberapa subscriber sih, kalau dipakai lama-kelamaan itu katanya akan berdecit. Tapi ya nggak tahu, gue juga belum pernah dapet sih decitnya. Heel to toe transition-nya juga termasuk smooth. Bagian heel maupun bagian forefoot-nya dibuat cukup rounded. Terus bagian tapaknya itu ada heat map. Jadi heat map-nya itu juga sekaligus berfungsi sebagai flex groove. Jadi semakin memudahkan sepatu ini untuk ngeflex, ditambah lagi juga keseluruhan materialnya gampang ngeflex juga. Jadi heel to toe transition-nya termasuk mendukung untuk abas kalian berlarian. Cushionnya juga sama dengan Ardiles Explode. Gua rasa perpaduan antara midsole Megatonic dengan insole Evo Blast ini udah yang paling oke sih untuk sepatu basket Ardiles. Softnya dapat dari si insole Evo Blast-nya, bouncy-nya juga dapat dari midsole Megatonic-nya, terus termasuk responsif juga, dan lebih dapat core feel-nya daripada yang midsole Rapid dan insole eVounce Plus. Ini menurut gue lebih low to the ground, jadi buat dipakai gocek-gocek lebih enak sih kombinasi midsole Megatonic sama insole Evo Blast ini. Kemudian kalau impact protection-nya standar aja lah. Kalau buat abas kalian yang dengkulnya masih sehat, ini cukup. Tapi kalau buat yang mungkin udah lebih berumur atau pernah punya histori cedera lutut, pastinya agak kurang. Kemudian untuk materialnya juga mirip-mirip kayak Ardiles Explode, kebanyakan pakai material mesh upper gitu kan ya. Jadi zero break in time dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Termasuk breathable juga, kalau abas kalian main dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas, masih berasa ada sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Material tali aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas selama gue pakai sepatu ini. Padding di lidahnya tipis sebenarnya, tapi ketolong sama di bagian depannya ada penggunaan material synthetic leather kan ya. Jadi kalau pas ngiket di lubang yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Padded collarnya cukup oke,
cukup tebel, terus padat juga. Ditambah lagi ketolong dengan potongan sepatu ini yang high cut, jadi benar-benar nggak ada heel slip. Terakhir untuk supportnya juga nggak ada masalah, sama dengan kebanyakan sepatu basket Ardiles yang belakangan ini. Jadi untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus material uppernya juga cukup tebal ya, berasa cukup tebal, cukup support. Untuk support bagian samping atau lateral itu kebantu dengan lacing system yang cukup baik sehingga menahan kaki kita ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Ada fuse overlay yang cukup banyak juga di area samping. Dan tentunya ada outrigger. Ini outriggernya oke sih, no gimmick, emang berfungsi dengan baik. Base-nya sepatu ini pun termasuk lebar, jadi membuat sepatu ini tuh stabil ketika mendarat sehabis lompat ataupun melakukan berbagai manuver. Di bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya udah oke, ketinggian kira-kira setengah sepatu ini, tapi cukuplah, lebarnya juga oke. Ditambah nggak ada heel slip lagi, jadi ankle-nya berasa kekunci sih, berasa aman. Dan di sepatu ini juga dilengkapi dengan shank plate, cuma shank plate-nya memang agak unik. Ardiles bikinnya tuh dari heel sampai ke bagian tengah, jadi bukan berupa shank plate di tengah-tengah gitu. Sehingga sepatu ini kalau dibilang masih bisa kepelintir-pelintir, ya masih bisa, cuma ya butuh sedikit lebih effort lah. Tidak semudah itu ya, jadi secara torsional support masih cukup memadai menurut gue. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Ardiles Exuberant ini. Sorry kalau mungkin terkesan cepet-cepet gitu, terburu-buru, tapi memang semuanya sama sih ya dengan Ardiles Explode dan udah gue bahas dengan detail di situ. Jadi memang perbedaan yang paling signifikan cuma di bagian fit. Kalau abas kalian penasaran pengen denger review yang lebih detailnya, bisa langsung ke video Ardiles Explode. Di situ gue lebih ngasih performance reviewnya lebih detail lagi. Dan buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus. You know what to do, I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.